Halo sahabat Golan, terima kasih sudah bergabung di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nainggolan pada channel saya Esron Ricardo Nainggolan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat link Google Drive gitu ya. Linknya yang tertutup dan juga yang terkunci harus ada akses nantinya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel saya Golan Education menjadi sebuah channel yang bermanfaat buat Anda dan juga orang lain. Oke, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan juga di-share ya, sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, komennya, dan juga share-nya. Oke, baik, kita lanjut ke materi kita. Yang pertama dibutuhkan adalah kita harus punya email ya. Di sini kita mempunyai email Gmail ya. Kita menggunakan Gmail, Google Mail gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kita harus punya akun tersebut dan kita sudah login di akun tersebut gitu ya. Oke. Yang kedua adalah kita sudah siapkan filenya. Oke, ini file yang nanti akan kita coba kirimkan ke Google Drive gitu ya, sehingga nanti file ini akan kita share linknya ke orang lain sehingga orang lain bisa melihat juga. Oke, bisa melihat secara terbuka dan juga melihat secara terkunci gitu ya. Baik, dua hal ini akan kita coba. Jadi nanti terkunci di sini artinya adalah mereka harus meminta akses dulu, baru nanti diizinkan oleh yang punya file gitu ya, diizinkan, baru nanti yang menerima hak izin itu akan bisa membukakan filenya. Jadi ada dua kategori yang kita buatkan ya, yaitu file yang terbuka dan juga file yang terkunci. Oke, kita lihat saja caranya. Kita coba nanti bagi dua, contoh 1, contoh 2 itu adalah yang terbuka dan contoh 3, contoh 4 itu yang tertutup. Oke, baik, ikutin terus dan saksikan dengan seksama ya video ini. Oke, sahabat Golan, kalau kita sudah punya akun, kita langsung masuk aja di Google-nya atau Google Mail-nya. Di sini ada gambar kita sebagai akun Google-nya gitu ya. Nah, di sini ada simbol atau titik-titik 9 gitu ya. Nah, ini diklik. Ini adalah aplikasi Google. Ada beberapa aplikasi Google yang kita bisa gunakan. Salah satunya yang kita gunakan sekarang adalah Google Drive. Oke ya. Google Drive ini adalah tempat kita menyimpan data-data kita. Kalau biasanya untuk yang gratis itu diberikan space-nya sekitar 15 GB gitu ya. Nah, di sini ada space-nya 15 GB dan sudah saya gunakan sekitar 6 GB. Oke, baik, caranya adalah sahabat Golan, caranya adalah kita masukkan dulu file kita ke drive ini gitu ya. Yang pertama kita buatkan dulu foldernya. Oke. Bisa folder atau bisa langsung dilempar filenya. Jadi di sini ketika klik baru, oke ya, kita bisa upload file atau upload folder di sini. Oke, sahabat Golan, yang pertama lah kita buatkan dulu foldernya biar nanti terorganisir dengan baik. Nah, jadi kita buatkan contoh. Ini adalah file terbuka gitu ya. Oke, nah ini contoh aja ya, contoh file terbuka. Oke, kita buatkan. Oke, sudah terbentuk contoh file terbuka. Kita buatkan satu lagi. Sebenarnya bisa langsung diupload file ya, tapi kita buatkan biar terorganisir, kita buatkan folder. Yang kedua, contoh file tertutup. Oke, baik, kita coba buatkan. Nah, ini ada dua file terbuka dan tertutup. Nah, setelah kita buatkan sahabat Golan foldernya, kita masukkan. Misal di file terbuka adalah contoh 1 sama contoh 2 gitu ya. Ini kita double klik sahabat Golan, double klik. Nah, sudah masuk ke sama seperti membuka file saja. Nah, di sini bisa kita tarik atau kita drag ke sini ya. Nah, kita klik aja di sini, klik upload file aja. Upload file, kita ke desktop. Tadi di desktop ada di contoh file ya. Nah, di sini ada contoh 1, contoh 2. Nah, contoh 1, contoh 2 kita buatkan ke yang terbuka. Oke, kita open. Nah, ini secara otomatis dia mengupload kedua item tersebut ke dalam contoh file terbuka. Oke, sudah ya. Satu lagi, kembali ke drive. Kita lihat tadi contoh file. Oke, terbuka sudah, yang tertutup kita isi. Kita double klik, kita klik baru.
upload file, kita masukkan yang 3 dan 4. Oke, sahabat golan, kita klik open. Oke, nah otomatis sudah masuk di sini contoh 3 dan juga contoh 4. Oke, ini kita close, uploadnya sudah selesai. Jadi inilah status uploadnya. Kalau sudah selesai, di checklist hijau dan dia ada foldernya di sini bisa dilihat. Oke, baik sahabat golan. Sekarang kita bagaimana mengatur ini menjadi file terbuka atau folder terbuka. Dan yang satu lagi tadi adalah folder tertutup gitu ya. Oke, caranya adalah sahabat golan, ini contoh file terbuka, kita klik. Oke ya. Ini kita ingin membagikan linknya ke teman kita gitu ya. Nah, ini kita bagikan. Nah, ini ada dua cara, bisa dengan bagikan atau dapatkan link gitu ya. Kalau bagikan berarti kita bagi ke orang gitu ya. Di sini kita klik. Oke, kita bagi ke orang, kita ketik nanti emailnya di sini. Oke, karena ini kita tidak membagi, kita hanya ingin mengambil linknya saja. Jadi kalau mau dibagikan seperti ini bisa. Kita klik nanti orangnya, misalnya Irman Nainggolan di sini atau Ernest Video, kita klik saja nanti gitu ya. Atau seperti ini Irman Nainggolan, klik. Maka nanti dia sebagai apa nih? Oke, ada pilihannya. Ada hanya pengakses lihat saja, atau pemberi komentar, atau editor. Nah, kalau editor dia bisa mengelola, menambah, dan mengedit file. Nah, atau dia hanya melihat saja, dia hanya bisa melihat tanpa bisa mendownload nantinya. Atau dia hanya memberi komentar saja. Nah, tergantung dari pilihan kita. Misal kita berikan dia sebagai editor saja, maka dia bisa mengedit keseluruhan file yang ada atau mengupload, menghapus, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Kalau ini sudah, nanti ini adalah kita buatkan ini file kerjaan misal. Oke ya, dan nanti kita kirim. Maka dia terkirim ke emailnya Irman Nainggolan tadi. Oke, itu yang pertama. Kalau membagikan kepada orang lain. Yang kedua, ini kita coba batalkan aja ya. Oke, nah ini kalau kita klik tadi orang, berarti dia memilih orang. Tapi kalau hanya mendapatkan link, di sini bisa kita salin link. Tapi sebelum salin link, kita atur dulu, ubah ke siapa saja ya, yang memiliki link. Oke ya, nah kita klik. Nah, nanti di sini pengakses hanya melihat saja. Siapa saja yang memiliki link bisa melihat, tapi hanya pengakses saja. Oke ya, bukan editor. Kalau editor dia bisa mengelola semuanya. Atau pemberi komentar bukan. Jadi dia hanya mengakses saja tanpa bisa mendownload. Oke ya, jadi kalau bisa mendownload bagaimana nanti? Ini kita jadikan dia jadi editor. Oke, nah atau dia hanya mengakses saja, hanya melihat saja. Oke, nah seperti ini. Coba ini kita salin nanti linknya. Oke, kita selesaikan. Oke, itu yang pertama. Oke, jadi ini link ini sudah bisa kita bagikan ke orang gitu ya. Contoh saya buka. Oke, sekarang kita coba dulu apakah benar-benar filenya terbuka atau tertutup ya. Kita lihat sekali lagi tadi bagikan link atau dapatkan link sama ya. Oke, kita coba dengan dapatkan link tadi. Oke, ini adalah salin linknya. Oke, ini tadi pilihannya adalah siapa saja yang memiliki link. Oke ya. Jadi siapa saja yang memiliki link sebagai pengakses atau pemberi komentar atau editor gitu ya. Misal pengakses saja. Oke, ini kita salin. Oke ya. Jadi siapa saja yang memiliki link artinya dia bisa melakukan atau melihat isi daripada dokumen kita gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan di browser lain ya, browser lain. Ini adalah akun saya ke akun yang lain coba ya. Ini kita salin, kita selesaikan. Kita coba buka ke sini. Ini kebetulan ada contoh, kita paste, enter, oke ya. Nah, kita coba buka. Nah, ini adalah terbuka gitu ya. Oke, ini adalah akun lain, oke ya. Akun lain dan ini adalah terbuka. Artinya bisa kita buka file ini gitu ya. Oke, nah ini udah terbuka. Nah, inilah contoh 2. Oke, itu adalah membagikan file. Jadi linknya ini nanti bisa kita kirimkan ke orang dan secara otomatis siapapun yang mendapatkan link ini itu bisa membuka. Itu yang terbuka. Oke, baik, kita lanjut. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana supaya linknya itu adalah tertutup gitu ya. Berarti kita kembali ke email yang pertama tadi. Ini contoh file tertutup. Ini kita klik kanan sama seperti tadi ya. Ini bisa bagikan link atau dapatkan link. Oke, kita klik dapatkan link. Oke.
Oke, kita dapatkan link di sini, kita atur di sini nanti. Oke ya. Nah, kita atur, kita pilih di sini adalah dibatasi. Kalau tadi siapa saja yang memiliki link, kalau sekarang adalah dibatasi. Oke, dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka linknya. Dan nanti di sini kita tambahkan orang bisa melihatnya gitu. Kalau hanya beberapa orang saja yang bisa melihat gitu. Atau kalau bisa semuanya bisa juga, cuman dengan syarat dia harus nanti meminta akses ke kita dan kita izinkan gitu. Jadi ini adalah file tertutup. Oke. Jadi kalau nanti kita memilih orang saja siapa saja ya kita tinggal pilih-pilih nanti. Berarti ketika kita pilih-pilih misalnya nih Irma gitu ya, misal Esron gitu ya, atau yang ini Ernest, oke ya. Berarti hanya 3 orang ini saja yang bisa melihat file saya nantinya. Ini sebagai pengakses saja, pemberi komentar atau editor. Misal hanya pengakses saja hanya bisa melihat. Oke. Ini misalnya kita tulis adalah ini kerjaan kita hari ini gitu misal. Nah ini nanti kita kirim, maka otomatis terkirim ke 3 orang ini. Nah tapi kalau nggak pakai 3 orang atau nggak pakai akun-akun, berarti kita hanya mengirimkan gitu ya tanpa menulis akunnya. Berarti di sini caranya adalah oke, ini kita coba hapus dulu. Ini kenapa muncul? Kita close, oke. Ini kita hapus ya. Oke, kita hanya linknya saja kita bagikan ke orang gitu ya. Tapi nanti sifatnya tertutup itu bisa kita ketik di sini. Kita klik ya di sini ya. Oke. Editor dapat mengubah dan izin dan berbagi. Nah, ini kita coba nanti matikan gitu. Oke. Ini juga kita hidupkan bisa. Artinya dia aktif gitu ya. Nah, coba kita dapatkan link tadi. Ini ubah ke siapa saja yang memiliki link. Ini kita rubah menjadi apa? Kita pilih dibatasi. Artinya kalau dibatasi adalah hanya orang yang ditambahkan saja atau yang kita berikan hak akses gitu ya. Nah, kalau dibatasi seperti ini, kita coba salin link. Selesai gitu ya. Nah, kalau kita bukakan di tempat lain, ini misalnya adalah akun lain L ya. Oke, kalau tadi terbuka, ini kita klik atau paste di URL-nya, linknya gitu ya. Nah, ini Anda memerlukan akses gitu ya. Jadi kita harus meminta akses. Bos, tolong dibukakan. Diizinkan dibuka linknya. Nah, nanti secara otomatis ketika kita minta akses gitu ya, seperti ini ya. Kita minta akses. Oke. Nah, itu permintaan terkirim. Walaupun sudah terkirim, ini tidak serta-merta bisa kita buka gitu. Nah, ini secara otomatis nanti berarti apa? Berarti nanti ke email kita di sini. Coba kita klik. Oke ya. Nah, ini bagikan permintaan link ya. Berarti bos tolong diizinkan dibuka gitu ya. Nah, ini contoh file tertutup tadi. Berarti nanti ini kita buat apa dia? Sebagai apa dia? Pengakses saja atau editor atau gimana? Kalau dia mau bisa ngedit ya kita berikan editor, atau hanya komentar saja atau hanya melihat saja. Nah, nanti kita buatkan sesuai dengan kebutuhannya. Apakah editor? Editor dia bisa mengedit. Berarti ini hanya melihat saja dan mendownload. Pesannya, oke, silahkan dicoba lagi dan dikerjakan. Oke ya. Nah, ini kita bagikan atau buka setelan ke dia. Bagikan, maka secara otomatis kita sudah membagikan ke akun ini, Latu Maintain ini. Gitu ya. Oke, kita lihat di Latu Maintain-nya. Oke, kita coba refresh. Oke. Nah, ini sudah terbuka. Gitu ya. Dan sudah terbuka, dan sebelumnya kalau kita buka Gmail-nya, Gmail, oke ya, .com. Oke ya. Nah, ini kebetulan sudah terbuka Latu Maintain-nya, ini sudah terbuka juga. Oke, kita tunggu. Lagi loading. Nah, ini nih. Oke, kita buka. Oke. Kotak masuknya. Oke. Nah, ini. Esron Golan itu oke, silakan dicoba dan dikerjakan. Nah, jadi filenya kita sudah buka gitu ya. Oke, kita buka, maka sudah terbuka seperti ini dan bisa kita lihat filenya. Oke. Itu adalah cara membuat link Google Drive yang kita kirimkan terbuka dan juga terkunci.
Dan nanti kalau terkunci berarti kita minta hak aksesnya. Oke, itu saja sahabat Golan. Dan nanti linknya itu bisa Anda bagikan ke teman atau rekan kerja dan lain sebagainya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Dan kalau bermanfaat atau ini konten ini bermanfaat untuk kerjaan Anda, jangan lupa tetap dukung konten saya. Caranya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tapi bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, comment, serta share-nya ya. Sehingga konten ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang lain. Oke, tetap dukung konten saya dan terima kasih untuk subscribe-nya, untuk komennya, like-nya, dan juga share-nya. Terima kasih.